Hai Sobat Kaspin, welcome to Kasir Pintar Podcast. Di sini kita bakal ngajakin entrepreneur buat ngobrol bareng seputar life, cuan, and business. Jadi jangan lupa like and subscribe Kasir Pintar Podcast di YouTube dan Spotify. Hai, selamat sore Sobat Kaspin. Senang sekali seperti biasa hari ini Nesa berkesempatan untuk mampir lagi ke salah satu merchant yang bisa dibilang merchant yang satu ini adalah merchant yang cukup lama, bahkan dari awal Kaspin ada, Kasir Pintar ada nih. Nah, yang namanya merchant yang satu ini, D&D Family Reflexology, ini juga sudah menggunakan Kasir Pintar. Dan sekarang Nesa juga sudah bersama dengan pemilik dari D&D Family Reflexology ini. Nah, itu dia Pak Endro Kuncoro ya Pak ya. Oke, selamat sore Pak. Sore. Nah, sehat? Alhamdulillah. Panggil Nesa aja nggak apa-apa Pak? Iya, Mbak Nesa. Enak. Ibu muda sih. Iya. Kalau boleh diceritain nih Pak, D&D Family Reflexology ini apakah dari awal mula merupakan bisnis yang memang dari awal gitu ditekuni sama Pak Endro? Ya, istilahnya semenjak pensiun tahun 2016. Jadi saya itu merancang bisnis ini dari awal. Mulai tahun 2016 saya pensiun, langsung buka ini D&D Family Reflexology itu. Karena kebetulan ya saya sama istri kan hobinya pijat. Oh gitu awal mulanya. Karena hobi, jadi saya kenapa nggak buka sendiri? Buka sendiri gitu loh. Dan lagi juga kalau dari buka refleksi ini kan agak risiko kerugiannya itu agak kecil daripada makanan loh ya, gitu. daripada makanan loh. Gitu. Karena kan makanan kan harus belanja tiap hari. Betul, iya sih, iya. Kalau ini kan cukup bulanan lah, iya, krem dan segala macam. Gitu. Oh, jadi dari situ. Tapi kalau boleh tahu dulu pensiunannya itu apakah ada hubungannya sama kegiatan, maksudnya pijat kayak gitu nggak ada ya? Tidak Pak? ada. Nggak ada sama sekali. Kan saya di telekomunikasi kan beda jauh lah. Beda jauh ya, telekomunikasi ke refleksologi. Iya. Luar biasa. Jadi dari pusing-pusing bertelekomunikasi akhirnya healing ya Pak ya? Iya. Jadi kan enak bisa pijat juga. Iya benar ya sih, ya benar. Tapi memang berarti awal mulanya dari D&D Family Reflexology ini emang berdasarkan hobi ya? Hobi pijat. Hobi pijat sama istri juga gitu. Akhirnya uang pensiunan ini digunakan modal untuk ini. Oh, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kalau dulunya gitu latar belakangnya awal mulanya kan selain karena emang hobi pijat gitu. Terus akhirnya apa sih yang bisa memberanikan Pak Endro gitu buat ya wis lah aku buka aja gitu. Apakah ada permintaan dari teman-teman? Tidak ada. Cuma ya saya pikir daripada pensiun terus nganggur tuh apa yang kita kerjakan ini nggak ada. Dengan anak-anak udah pada besar-besar. Ya saya pikir harus ada usaha ini. Kalau nggak ada usaha ya repot nantinya. Juga ya, Pak, ya? Iya. Jadi dengan adanya uang pensiun itu kita akhirnya sama istri berusaha ini, buka usaha ini pijat itu. Oke, pertama kali memang outletnya di sini. Outlet pertama kali di Mas Pon Square. Oh oke, Mas Pon Square. Nah, terus yang kedua di sini, terus yang ketiga di WTC. Oh, oke, nah sekarang berarti yang saat ini jalan tiga-tiganya? Tidak. Ya, berhubung karena pada pandemi itu 2 tahun yang lalu itu ya semua usaha lah. Iya, betul, akhirnya yang 2 itu kolaps ya. Ternyata yang di Royal ini yang hanya bisa bertahan. Karena ya di Royal ini pengunjung cukup menjanjikan lah. Iya benar. Profitnya ada. Iya, karena di Royal ini bisa dibilang emang mau hari apapun kayaknya selalu ramai ya. Nah itu berarti ada hubungannya nih. Saya pengen tanya gitu ya. Kayak banyak nih Pak, kayak misalkan sobat-sobat Kaspin yang mau bikin bisnis itu suka nanya, apakah lokasi itu penting gitu kalau mau usaha gitu? Penting ya, oke. Penting. Kalau menurut Pak Endro pentingnya gimana nih Pak? Sangat-sangat penting, apalagi di bisnis jasa pijat ini ya. Kalau kita salah pilih lokasi ya akhirnya ya jadi tutup ya. Oke. Jadi satu tuh lokasi gitu. Satu lokasi, lalu kedua ya kita bisa untuk apa tuh mutu lah. Oke. Kualitasnya ya Pak ya. Terus harganya juga bersaing sama yang lain. Oke. Gitu. Tantangannya nih Pak selama membangun bisnis ini, apalagi kan tadi Pak Endro kan bilang awal mulanya nggak ngerti sama sekali nih tentang pijat ini, hanya sebagai konsumen aja. Iya. Dari telekomunikasi terus jadi kayak bisnis yang refleksologi. Tantangannya apa nih Pak yang didapatkan selama buka bisnis ini? Dari tahun berapa Pak? Tahun 2016. 2016 tadi ya, 2016 pensiun langsung buka. Ya jeda lah berapa bulan lah. Pokoknya istilahnya tahun 2016 buka ya. Tantangan awal-awalnya kan kita nggak ngerti karakternya. Karena di sini kan kita jual jasa. Apalagi saya tidak mengerti sama sekali
dunia perpijitan di dalamnya di gitu dalamnya. ya, Pak, ya. Ya itu tadilah biasa nyari tenaga kerjanya yang sulit. Oke, terapis-terapisnya. Terapisnya tantangannya itu awal. Jadi satu persatu lama-lama ya karena sudah pengalaman sudah lama jadi ya Akhirnya bisa. aja ya. Tantangannya itu cari terapisnya agak susah. Oh, gitu. Itu tantangannya. Tapi untuk konsumennya sendiri gampang nggak Pak didapatnya maksudnya? Kalau untuk konsumen, alhamdulillah untuk konsumen di Royal Plaza ini sangat-sangat menjanjikan. Ya, Oke. tapi saya dulu di Mas Pion juga lumayan, di WTC juga lumayan. Tapi karena pandemi Iya, itu pandemi. banyak berkurang, mall aja juga banyak yang Iya, tutup, betul. apalagi itu. Iya, benar-benar. Untuk konsumen, alhamdulillah di mencari konsumen itu agak sangat-sangat mudah. Sangat mudah ya Pak ya. Iya, apalagi kan refleksologi kan orang banyak yang stres butuh pijet ya Pak ya, Iya. gitu kan. Tapi untuk konsumen yang dari DND Family Refleksologi ini, apakah untuk umur berapa, cewek cowok gitu boleh? Karena kan biasanya segmennya ada yang beda-beda nih Pak. Gitu. Oh, di sini komplit. Komplit Pijet semua. anak-anak, pijet baby, Oh, baby spa gitu ya aja. baby spa itu ya. Terus sama untuk wanita, untuk laki-laki, tapi di sini khusus laki-laki dipegang laki-laki, Oh, oke. ya perempuan ya harus perempuan. Oke. Ini tidak boleh campur itu. Menjaga privasi Iya. ya Pak ya. Oke, nah itu tadi kan beberapa kesulitan waktu Iya. membangunnya gitu. Tentang nyari karyawan. Nah, ada kesulitan gak nih Pak? Awal mula bikin bisnis gitu ya kan. Pasti kan ada kayak aduh nyari terapisnya susah gitu kan, SDM-nya susah. Apakah ada kendala juga nih kayak misalnya yang paling penting kalau bikin bisnis itu kan ya pasti yang dilihat omsetnya, Iya. omset keluar masuk transaksi. Ada kesulitan gak nih Pak di awal-awal gitu? Di awal-awal memang kita kan di awal-awal nggak pakai kasir pintar, gitu. Kita manual. Oke, oh masih catat manual. Iya manual. Kita kan juga nggak tahu ya namanya orang kan itu Iya. ya namanya. Kebetulan pada waktu itu istri saya masih jarang ke sini gitu loh. Oh, oke. Jadi agak kesulitan juga kita kan nggak waktu itu kan kita kebanyakan keluar masuk terapisnya Oh, awal-awal itu. karena masih penyesuaian ya Pak? Iya, jadi kita tidak bisa ngontrol terlalu Dalam. gitu loh karena laporannya hanya seminggu sekali Oh, oke. gitu loh. Nah, alhamdulillah semenjak saya pakai kasir pintar nggak lupa 1 tahun berapa itu ya pakainya itu ya. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya dari awal pertama buka deh Pak. Kayaknya, maksudnya dari ada kasir pintar itu Pak. Iya, Berapa saya bulan? nggak tahu ya, lupa. Sama pada waktu itu kan hanya kan ngobrol-ngobrol sama temen yang punya kafe. Kebetulan teman itu pakai kasir pintar duluan, dan dia bilang bisa itu kayak nggak bisa terkontrol lah sama dia, kan langsung bisa melalui HP gitu loh, HP-nya istri gitu. Sama dia kan stok opening kopi 1 saset. Oh, untuk alat Terkontrol lah. ya Pak ya. Jadi sangat membantu sekali sekarang ini. Istri saya kan kalau lagi nggak kesini itu kan bisa ngontrol misalnya berapa, jam berapa masuk berapa. Oh, shift karyawan gitu juga bisa kelihatan. Iya. Ya, oke, siap. Berarti kalau tadi saya dengar dari Mbaknya 2018 ya Pak kasir pintar ya Pak ya. Ya mungkin saya lupa sih. Lama ya. Lupa. Lumayan berarti Lupa. lumayan lama ya Pak ya. Iya. 2016 buka, 2018 pakai kasir pintar. Pintar. Sampai sekarang 2022 Iya. nih. Padahal pada waktu itu kan kasir pintar kan hanya untuk makanan, kalau nggak salah. Di menunya itu kan buat makanan aja tuh. Terus dicoba. Saya coba itu di menu pakai kan ada sekarang setiap stripnya itu ada nama tokonya, pemijatnya. Oh, oke. Ada. Jadi detail ya Pak. Iya, ya? ada nama pemijatnya. Terus ada harganya, terus treatmentnya apa, ada semua Oh, jadi di di situ sini. memang dipantau Iya, gitu ya. kebetulan kan kami dibantu ada teman itu bantu untuk ngedit itu loh. Gitu. Jadi dia bantu temen ya untuk coba-coba. Iya, jadi sekarang ini kalau ada tamu itu di stripnya keluar terapisnya apa? Terapisnya siapa maksudnya Pak? Enggak, Oh, terapisnya itu apa itu? Oh, Kayak terapis untuk treatment apa? treatmentnya apa, terus harganya berapa, terus nama terapisnya siapa. Oke. Jadi kalau ada nanti customer yang komplit jadi ketahuan. Oh, ya benar. Sama nomor HP, nomornya komplit di sini. Oke, siap. Jadi dari situ akhirnya Pak Hendro ngerasa kayaknya wah udah cocok gitu ya Pak ya Iya, karena cocok. sudah sangat lengkap gitu ya Pak ya. Betul. Oke, ya. Nah, jadi untuk sobat Kaspin mungkin kalau selama ini bertanya-tanya
apakah kasir pintar bisa digunakan untuk jasa gitu ya? Iya. Pak? Ternyata bisa, dan itu sedetail itu. Gitu. Bisa. Dibuktikan sama Pak Endro hampir 4 tahun. Apa 4 tahun ya udah Pak? Ya, 2018 ya. Iya benar. 2018 sama 2022. Iya sudah 4 tahun. Dan memang sangat terbantu kok. Kalau saya lagi jalan-jalan sama nyonya itu kan nggak kesini. Itu ngontrolnya dari HP, kelihatan jam berapa gitu. Yang ngira apa enggak ya Pak? Iya, Penjualannya ada yang ini, curiga gitu. Istri telepon dan ke sini. gitu, Kan jadi sering langsung pergi saya juga sama istri. dipantau. Iya. Perginya dari hasil bisnis ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, buat saya hiburan lah. Buat refreshing gitu. Siap-siap. Jadi akhirnya kan pijet di sini, nanti jalan-jalannya kemana? Iya, gitu, Pak ya. betul. Semua bisa dikontrol menggunakan kasir pintar, itu dia Sobat Kaspin. Nah, tapi nih Pak, kalau tadi kan udah ngomongin nih alasannya pakai kasir pintar karena sangat terbantu, bisa mantau karyawan, bisa mantau treatmentnya yang paling disukai apa. Iya, gitu. Nah, betul. pertanyaan selanjutnya adalah fitur kasir pintar yang menurut Pak Endro sangat-sangat sip apa Pak? Salah satu pilihan yang paling didoyanin lah gitu. Jadi favorit. Kalau itu harusnya istri saya. Oh, Karena gitu. saya nggak Gimana pernah nih? pakai kasir pintar. Oh. Istri saya yang pakai di situ. Oh ya gimana? Oh, Lisa, sini Lisa. Ini dibantu sama ininya. Boleh. Fitur apa yang kamu senengin gitu. Nah, Yang Lisa. paling favorit coba. Karena saya nggak pernah pegang. Oh oke, yang paling Yang mantau itu adalah istri, dan juga mbaknya ini, Mbak Lisa. karyawan. Sini, Lis. Nah, boleh ke sini Mbak. Nah, Sini gimana nih Mbak? Sebelah sini atau di Sana sini? sana ya, pakai kasir pintar. Ini, sini. Oh, Mbak Nisa nih ya, salah satu Lisa. karyawan. Mbak Lisa. Lisa. Lisa Blackpink ya Mbak? Iya, Lisa Blackpink. Oh asik. Oh. Mbak Lisa, ini tadi kan yang udah tahu gitu loh, pakai kasir pintar gitu kan. Kalau dari Mbak Lisa sendiri sebagai kasirnya ya Mbak ya, itu fitur apa sih yang paling ngebantu Mbak dari kasir pintar nih Mbak? Apa nih maksudnya? Apa untuk ngecek pemasukan mungkin, laba ruginya, atau apa laporan-laporan apanya Ya, gitu? laporan aja. Iya laporan Mbak. Laporan ya? Itu Mbak. Oke deh kalau gitu, berarti lebih ke laporan-laporan keuangan dan transaksinya ya Pak Endro ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Thank you Mbak Lisa. Oke Pak Endro, ini tadi kan kita udah ngobrolin soal yang Iya. namanya tantangan, kita juga udah ngomongin tentang modalnya gitu kan. Yang sebenarnya emang kalau mau bikin bisnis seperti ini paling besar disewa gitu kan ya. Sewa paling Jadi kalau besar. misalnya teman-teman punya tempat sendiri malah lebih Lebih murah. Ya, lebih oke gitu kan. Dan ternyata memang pasarnya ada gitu. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal pasarnya ada, ini kan pasti nih Pak ada promo-promo nih. Iya. Nah, sekarang DND Refleksologi lagi punya promo apa nih? Untuk saat ini masih belum ada promonya. Ah, Biasanya kalau promo itu kalau mendekati ada bulan-bulan tertentu gitu loh. oh oke. Berarti nanti hari Ibu mungkin ada ya Pak ya? Ada. Nanti saya boleh mampir ke sini ya? Boleh. Ibu muda ya. Iya. Untuk saat ini masih belum ada promonya, Oke. masih di program dulu. Oh siap, masih di Iya. program. Ditunggu promonya nih Pak. Iya. Nah, kalau misalnya pengen mantengin promo-promonya dari DND Refleksologi, bisa cek kemana nih Pak? Facebooknya DND Refleksologi sama Instagramnya DND Refleksologi juga. DND Refleksologi, dan Iya. lokasinya ada di Royal Plaza nih ya Pak ya? Ya, Royal Plaza lantai 3. Oke, dekat food court pokoknya. Ya, Blok M3 nomor 47 sampai 52. Oh, pokoknya tempatnya paling gede lah, Ah, Kaspin ya, gitu ya. kan ya. Begitu turun dari eskalator paling atas tuh kelihatan tuh langsung. Iya. Refleksologi. Oke nih kalau gitu. Terima kasih Sama-sama, Pak Mbak Lisa. Sekali Ya, lagi, sore. sukses untuk DND Refleksologi. Amin. Siap deh. Thank you banget Sobat Kaspin sudah mantengin gitu kan ya yang namanya Grebek Merchant Podcast kita pada sore hari ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Endro. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan merchant-merchant yang lain. Yang pasti jangan lupa untuk follow sosial media dari Kasir Pintar. Di follow di YouTube, di Instagram, di TikTok, di semuanya di @kasirpintar. Saya Nesa mohon undur diri. Bye bye.